Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan saya Nida Pratini. Selama 30 menit ke depan saya akan hadir menghiasi layar kaca Anda semua bersama dalam program Indahnya Islam. Dan program ini merupakan sebuah kerjasama antara LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung. Dan program ini akan membahas seputar Muslimah dan Islam tentunya. Dan hari ini saya tidak hadir sendiri dan saya akan membahas sebuah tema puasa melahirkan takwa. Baiklah pemirsa, di studio sudah hadir seorang narasumber bersama saya, yaitu Ustazah Siska Mailana. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan dan pemerhati generasi. Baiklah pemirsa LDS TV, ada baiknya kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nida. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah luar biasa, masih tetap semangat. Nah, alhamdulillah itu ya yang kita harapkan, tetap semangat walaupun masih menjalankan ibadah puasa. Iya. Ya baiklah Ustazah, nah tema kita pada hari ini yaitu puasa melahirkan takwa. Nah ini sepertinya sangat menarik sekali Ustazah. Kira-kira ada keterkaitan apa antara Ramadan dengan puasa melahirkan takwa Ustazah? Iya. Mbak Nidar dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah ini seperti yang ditanyakan Mbak Nidar tadi ya, bahwasanya apa sih sebenarnya hubungannya antara Ramadan dengan takwa? Bagaimana bisa gitu ya Ramadan itu melahirkan takwa? Kita perlu ingat bahwasanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ disebutkan, di ayat ini disebutkan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, berarti kan sudah dijelaskan tuh gitu. Di dalam surat itu sudah sangat jelas bahwasanya ketika kita menjalankan ibadah puasa dipastikan la'ala itu kan pasti ya, kalau di dalam penyebutan hurufnya di situ tuh sudah dipastikan bahwasanya kalau kita menjalankan puasa di bulan Ramadan pasti akan jadi takwa. Ya. Gitu. Ya, iya pasti sudah dijelaskan oleh Allah sendiri gitu bahwasanya Ramadan ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu akan melahirkan takwa. Jadi Ramadan dan takwa seharusnya menjadi sesuatu yang selalu beriringan. Di mana ada Ramadan di situ nanti akan lahir takwa. Nah itu harusnya begitu. Harusnya gitu ya. begitu ya. Harusnya begitu. Nah makanya di dalam bulan Ramadan sendiri kan sudah banyak sekali ya pelajaran yang berharga yang bisa kita petik untuk bagaimana caranya gitu Ramadan kita bisa menjadikan diri kita lebih bertakwa, atau yang belum bertakwa jadi bertakwa, yang sudah bertakwa makin meningkat ketakwaannya kepada Allah gitu. Nah ini yang akan kita lakukan gitu ya, nanti hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian aktivitas apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini gitu ya, inilah nanti yang akan menentukan bahwasanya kita lulus enggak gitu, menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Jadi Ramadan itu kelulusannya ya, indikasinya gitu ya, oh lulus atau enggak sih Ramadannya gitu ya, ya kan Ramadan itu bulan ujian. Nah, selama 30 hari kita ditempa dalam sebuah ujian yang berat tentunya ya. Tidak bisa dibilang ringan aja karena tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar. Haus dan lapar aja berat ya gitu ya. Ada hal-hal yang lain yang juga harus ditahan kita gitu ya. Maka predikatnya takwa atau tidaknya itu ya harus kita lakukan di ujian ini gitu. Apakah ujian ini bisa kita lalui dengan baik kemudian kita mendapatkan predikat takwa, atau hanya sekedar ujian yang ya nilainya tidak seberapa gitu ya, yang kemudian menjadi nilai yang sia-sia, predikatnya ya sia-sia, ya udah ini predikatnya takwa, oh yang satu predikatnya jadi langsing karena menahan haus dan lapar saja ya kalau langsing gitu ya. Jadi begitu. Jadi apakah
kita akan menjadi takwa atau tidak, itu nanti akan ditentukan bagaimana caranya kita menjalani proses yang selama 30 hari ini. Karena memang ya itu tadi sudah dijanjikan oleh Allah gitu, bahwasanya kalau kita menjalankan ibadah puasa, la'allakum tattaqun gitu. Kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa gitu. Cuma kan tadi ya gitu, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, tidak hanya sekedar oh ya udah puasa besok jadi takwa gitu. Nah, itu yang penting Ustazah. Betul. Apa sih gitu yang perlu kita lakukan agar kita bisa terus bertakwa? Iya, gitu kan? betul. Jadi takwa sendiri itu adalah kita harus tahu dulu ya, takwa itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Takwa itu apa Ustazah nih? Agar Biar pemirsa betul. tahu gitu ya. Agar kita tahu juga apakah kita masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa atau orang yang sia-sia, merugi gitu ya. Gitu. Jadi takwa itu adalah ketaatan kepada Allah. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang taat. Taat itu bagaimana gitu ya? Taat itu yang menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Gitu. Berarti nggak boleh setengah-setengah ya Ustazah tidak ya? boleh gitu. Misalnya dikit aja lah. Dikit aja deh, sanggupnya yang A doang deh, yang B jangan gitu kan, berat gitu. Misalnya oleh Allah itu diperintahkan untuk mengerjakan 10, ya udah saya 5 aja lah gitu. Atau dilarang 10 hal gitu. Ya udah saya 1 aja menjalankan hal yang dilarang, sepertinya nggak apa-apa. Oh, nggak begitu gitu. Jadi ketaatan yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya, apalagi ketika sudah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, adalah ketaatan secara total kepada Allah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, sekecil apapun itu, gitu ya harus kita jalankan. Itulah yang namanya takwa. Ketaatan secara total, tidak setengah-setengah gitu. Yang satu ditinggalkan, yang satu dilaksanakan misalnya begitu. Itu tuh namanya bukan takwa, bukan taat, karena kecacatan di dalam ketaatan itu juga akan mempengaruhi ketakwaan. Oke, Masya Allah, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini Ustazah ya, mengenai masalah takwa tadi ya. Tapi mohon maaf Ustazah dan pemirsa LDS TV di rumah, kita sepertinya akan break sebentar karena ada jeda beberapa iklan berikut. Tetap di LDS TV. Baiklah pemirsa LDL TV dimanapun Anda berada. Masih bersama saya dalam program Indahnya Islam dengan tema Puasa Melahirkan Takwa, dan bersama Ustazah kita, Ustazah Siska Mailana Sari. Nah baiklah Ustazah, silahkan kita melanjutkan perbincangan tema kita hari ini tentang melanjutkan ya, apa maknanya takwa tadi sesungguhnya Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Nidar, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Kembali lagi ya, bahwasanya takwa itu adalah sebuah nilai penting yang tidak boleh kita lalaikan ya, terutama di bulan Ramadan ini, bahwasanya takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal. Nah, kalau kita mau pergi perjalanan jauh, kan kita menginginkan persiapan bekal yang kita bawa itu banyak. Oh ya udah pasti Ustazah itu. Banyak dan terbaik, gitu ya. Agar ketika kita menjalani perjalanan itu tidak kehabisan bekal atau bekalnya rusak ya, sehingga kita tidak punya lagi energi untuk bisa melanjutkan perjalanan tadi gitu. Makanya takwa ini adalah sebaik-baik bekal kita. Makanya kalau sebaik-baik bekal kan kita harus mengusahakan semaksimal mungkin sesuatu hal yang kita bisa gitu ya.
apa sih, gimana caranya gitu ya, harus seperti apa untuk kita bisa meraih takwa gitu ya, agar si takwa tadi benar-benar bisa kita dapatkan untuk kita jadikan dia sebagai bekal yang terbaik gitu. Nah, takwa ini juga menjadi wasiat orang-orang yang terdahulu gitu. Gitu ya. Iya, iya. Dan takwa juga jangan lupa, dia juga menjadi jalan keluar ketika seseorang berada dalam kesulitan. Kenapa kok bisa gitu ya? Ternyata kok bisa gitu pemirsa, ya? Dengan ketakwaan itu ada sebuah solusi ya. Betul, bagi masalah kita juga ya. Betul. Jadi takwa ini juga bisa menjadi jalan keluar ketika kita ditimpa kesulitan, ketika kita ditimpa sebuah kemalangan dan permasalahan. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat makna takwa yang seperti dijelaskan tadi ya, bahwasanya makna itu adalah ketaatan secara total kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan. Aktivitas maksiat sekecil apapun harus kita hindari. Nah, dari sinilah kemudian karena ketaatan kita secara total kepada Allah, maka Allah itu akan menurunkan pertolongan kepada kita ketika kita sedang tertimpa sebuah kesulitan. Ya, kesulitan apapun itulah ya, karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah secara total. Nah, dari situlah nanti Allah akan membantu kita, memberikan pertolongan kita menuju kemenangan. Gitu. Berarti kalau saya boleh ambil sedikit nih Ustazah ya, berarti takwa itu sebenarnya adalah ada solusi-solusi juga bagi kita ya. Iya, betul. Jadi takwa itu tidak hanya sekedar apa ya namanya buah bibir aja gitu ya, yang hanya sekedar bertakwa gitu kan sering ya kita bahas. Betul, ya, betul. Jadi bertakwa itu sesuatu yang besar, sesuatu yang harus kita raih, karena takwa itu tidak hanya menjadikan kita hamba yang solih gitu ya, hamba yang layak di hadapan Allah, tetapi dari situ juga karena ketaatan tadi ya, ketaatan yang total tadi, Allah tuh akan menurunkan pertolongannya udah nggak segan-segan ke kita, nggak tanggung-tanggung ke kita. Jadi istilahnya kita punya masalah, kita berdoa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, kemudian menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah sekecil apapun gitu ya. Maka dari situlah Allah melihat, oh hamba ini nih gitu ya, beneran gitu ya, taat kepadaku. Maka ketika dia ditimpa persoalan, tidak segan lagi gitu ya, tidak lama-lama lagi kemudian Allah akan menurunkan pertolongannya. Itu hikmahnya ketika kita bertakwa kepada Allah gitu. Makanya jangan main-main nih seorang muslim dengan kata-kata takwa gitu ya, dengan predikat takwa gitu. Maka takwa itu harus diusahakan, karena kan tidak mungkin dia muncul dengan sendirinya, tiba-tiba misalnya Mbak Nidar tanpa usaha apapun jadi orang bertakwa gitu ya. Ada jalannya ya untuk takwa. Betul. Gitu ya, Ustazah, ya diam-diam saja di rumah gitu ya, misalnya tidak melakukan apapun gitu ya, kemudian tiba-tiba menjadi takwa. Oh, tidak begitu gitu. Takwa itu harus diusahakan gitu untuk bisa meraih dia. Kayak tadi lah ya, misalnya Ramadan itu sebuah bulan perjuangan, bulan ujian, yang kalau lulus dari ujian, namanya ujian perjuangan itu ya, butuh istilahnya mengeluarkan segala daya yang kita punya gitu ya, energinya juga harus pol gitu ya, ketika kita ingin meraih takwa tadi itu. Jadi tidak setengah-setengah gitu ketika kita menjalankan segala aktivitas yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka seorang muslim itu harus meninggalkan apa yang Allah larang. Kemaksiatan sekecil apapun itu akan mempengaruhi kualitas takwa kita kepada Allah gitu. Ya apapun itu ya, kemaksiatan gitu ya, kesalahan, ketidaktaatan kita kepada Allah. Kemudian apalagi aktivitas di dalam bulan Ramadan yang kemudian bisa melahirkan takwa tadi ya, selain kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Kan kalau puasa itu nggak boleh maksiat gitu ya, semua pintu-pintu maksiat. Kalau ini kita sering melihat kan ditutupnya tempat-tempat maksiat, itu kan itu kan salah satu untuk bisa mengkondisikan bahwasanya kaum muslimin itu tidak melakukan maksiat, ditutup tempat-tempat yang maksiat misalnya begitu ya, dibersihkan dari aktivitas maksiat. Kemudian kita diperintahkan untuk mengekang hawa nafsu. Nah, ini yang paling sulit nih Ustazah. Betul. Apalagi untuk para ibu-ibu muda ya, pemirsa LDS TV di rumah mungkin akan sangat kesulitan ketika harus memberi memberi sebuah
edukasi bagi Betul. anak-anak di rumah, Betul. lapar, dahaga, Iya, lelahnya aktivitas tuh kadang-kadang Ustazah. Betul sekali Mbak Nidar, bahwasanya mengekang hawa nafsu itu kan ya tidak hanya menahan lapar dan haus kan. Iya, benar menahan lapar dan haus aja itu sudah sulit. Sulit sekali. Apalagi kita dalam keadaan dahaga itu pengennya minum, ternyata kita dilarang untuk minum. Lapar gitu ya, udah perutnya bunyi kemana-mana Iya, gitu benar ya. sekali, Ustazah. Iya, ternyata harus menahan. Itu kan mengekang hawa nafsu itu juga salah satu hal yang berat, dan itu salah satu aktivitas ya yang bisa melahirkan ketakwaan itu, karena di sana kan tadi meninggalkan apa yang dilarang, melakukan apa yang diperintahkan, mengekang hawa nafsu yang tidak mudah, karena memang lawan paling berat bagi seorang muslim itu adalah hawa nafsu. Dirinya sendiri kan. Diri sendiri. Hawa nafsu itu kan dirinya Musuh sendiri. paling berat itu ya. Betul, karena Benar sekali. hawa nafsu itu kan asalnya dari diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita lulus gitu ya dari bisa mengekang hawa nafsu, kita bisa menawan hawa nafsu, itu sangat luar biasa. Nah, begitu pula di dalam bulan Ramadan ini dikekanglah jalannya setan masuk di dalam darah. Kenapa begitu? Karena memang aktivitasnya semuanya ibadah gitu. Ibadah. Semuanya kita diamnya juga bisa jadi ibadah di dalamnya gitu ya. Apalagi aktivitas-aktivitas yang lain gitu yang berpahala sangat luar biasa gitu. Oke, baiklah Ustazah, Masya Allah sekali ya. Semakin menarik saja pemirsa LDF TV tentang pembahasan kita hari ini tentang puasa meraih takwa tadi. Namun sayang sekali rasanya sepertinya kita harus break lagi pemirsa, karena jeda iklan berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan kita di LDS TV. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dalam program Indahnya Islam dengan tema puasa melahirkan takwa, dan masih bersama Ustazah kita yaitu Ustazah Siska Mailana Sari. Nah, baiklah Ustazah, langsung saja melanjutkan perbincangan kita yang tadi. Nah, tapi dari perbincangan tadi itu ada hal yang sangat menarik yang menjadi pertanyaan saya Ustazah. Bisa tidak puasa itu tidak melahirkan takwa? Nah, ini Mbak Nidar ya, dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, ini juga pertanyaan menarik. Itu tadi kan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 kan disebutkan kalau kalian puasa la'allakum tattaqun, harusnya kan pasti tuh gitu ya. Pastilah kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa, kan harusnya begitu ya. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa kan begitu. Jadi ini agak kontradiksi gitu ya, bahwasanya bisa nggak gitu, bisa nggak sih gitu ternyata puasa tapi nggak takwa gitu ya. Ternyata bisa ya, bisa saja. Nah, ini yang perlu kita waspadai nih gitu ya. Sebab kan banyak orang bilang saya udah puasa nih, masih saya bertakwa nih gitu kan. Betul. Oh, saya sudah menahan lapar dan haus gitu ya, susah-susah selama 30 hari pasti jadi orang bertakwa. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Karena bisa jadi ujian kita ada yang gagal gitu. Jadi predikatnya itu tidak menjadi predikat takwa yang kita dapat, ijazahnya itu bukan ijazah takwa ternyata gitu, tapi ijazah predikat yang lain gitu. Nah, ini juga perlu diwaspadai oleh kita, oleh kaum muslimin gitu, termasuk oleh saya juga, karena ini juga sesuatu hal yang kadang-kadang kita lalai, tidak sadar ternyata kita melakukan hal-hal yang bisa merusak ketakwaan itu sendiri. Nah, misalnya ya, puasa hanya sekedar menahan haus dan lapar. Nafsu tadi ya, hanya sekedar itu saja.
tetapi ketaatan dia kepada Allah di dalam perintah-perintah yang lain itu tidak dijalankan. Gitu, tidak menutup aurat, gitu ya. Sayang sekali nih. Iya, tidak menutup aurat. Menutup aurat kan sama wajibnya dengan perintah berpuasa, gitu. Ataupun perintah-perintah Allah yang lainnya, gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena takwa tadi kan ketaatan secara total kepada Allah ya. Dalam segala hal yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala hal yang Allah larang. Tidak boleh adanya kemaksiatan sedikit pun di sana yang menjadikan ketakwaan kita menjadi cacat. Ya, kalau takwanya cacat ya sudah tidak jadi takwa lagi, gitu ya. Makanya bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan predikat takwa. Karena tadi nol ya Ustazah ya, maka sia-sia lelahnya dia, gitu ya, menjalankan tarawih misalnya, yang rakaatnya banyak di saat-saat kita sudah lelah karena seharian menahan lapar dan haus, gitu ya. Ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa gitu karena ada kemaksiatan lain yang kita lakukan. Nah, bocor ya Ustazah istilahnya. Betul karena kita ya. Iya, sekali lagi yang perlu kita ingat bahwasanya takwa itu adalah taat total. Namanya total itu ya bulat 100%. Nggak boleh ada bopeng-bopeng dikit pun gitu ya. Penyok dikit juga nggak boleh karena memang dia harus total, harus menyeluruh, harus kafah gitu ya. Kan perintahnya Allah itu agar kita masuk Islam secara kafah kan. Kafah itu menyeluruh, berarti tidak boleh melaksanakan satu perintah dan meninggalkan perintah yang lain gitu. Maka inilah yang perlu kita waspadai di dalam aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai ada kemaksiatan yang kemudian mengacaukan itu. Nah, hal yang penting lagi, ketakwaan ini juga tidak cukup dilakukan oleh satu orang pribadi kita saja. Wah, ini menarik nih Ustazah nih. Misalnya kadang-kadang kita yang penting cukup diri saya aja gitu ya. Ngomelin orang deh gitu kan. Ngomelin orang misalnya begitu. Misalnya cukuplah saya aja nih yang bertakwa, yang lain mah bodoh amat gitu kan, misalnya begitu. Terserah mereka mau bermaksiat mau apa gitu ya. Ternyata aktivitas kemaksiatan yang lain juga itu bisa merusak ketakwaan yang sudah kita bangun. Gitu. Menarik sekali nih Ustazah. Iya, karena kalau orang yang lain melakukan maksiat, dosa ada di depan mata. Waduh. Ya kan? Banyak gitu. Ya. Perintah kita ketika melihat kemungkaran apa? Diubah kan? Diubah. Iya. Ditegur paling tidak ya. Iya, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Ketika tidak mampu dengan hati. Nah, itulah selemah-lemah iman. Nah, kita kan nggak mau selemah-lemah iman kan, gitu. Nah, kalau maksiat di depan mata kita tidak sanggup untuk bisa mengubahnya, gitu ya, itu juga menjadi hal yang ternyata kita juga tidak taat terhadap perintah Allah kan, gitu. Jadi secara tidak langsung dari kemaksiatan yang terjadi di depan mata merusak dan kita juga kena dosanya ya Ustazah, begitu ya. Merusak ketakwaan yang sudah kita bangun dengan susah payah itu tadi, gitu. Kita khusyuk sholatnya, tidak melakukan maksiat, tapi ternyata tetangga kita lewat banyak orang bermaksiat, bertaburan kemaksiatan dosa itu dilakukan gitu. Nah, ini perannya siapa aja sih ya, semuanya. Jadi kalau satu keluarga ya harus bertakwa gitu ya, satu kampung ya harus bertakwa, satu negara ya harus bertakwa gitu. Sehingga tercipta memang lingkungan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kondusif gitu ya, kondusif ketika kita menjalankan ujian-ujian, menjalankan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan, sehingga tidak cacat gitu ya ketakwaan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan selesai kita menjadi pribadi yang suci gitu ya, yang fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada ketaatan kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tidak mustahil gitu, ketakwaan itu bisa kita raih dengan syarat-syarat yang tadi ya. Makanya kita harus waspada, harus hati-hati dan ngajak orang juga untuk taat kepada Allah. Tidak cukup kita saja yang bertakwa, tapi harus mengajak yang lain juga untuk bertakwa. Ya, gitu. Berarti bertakwanya di sini dalam artian tuh beramai-ramai ya, nggak sendiri gitu. Betul. Ya Ustazah. Harus berjamaah taatnya. Jadi tidak sendirian. Kalau sendirian yang bertakwa yang lainnya bermaksiat gitu. Misalnya ya seperti sekarang inilah fakta bisa kita lihat ya, bahwasanya kemaksiatan itu sudah sangat luar biasa di mana-mana ya. Ya, makanya kita juga harus melakukan menyeru untuk mereka juga melakukan ketakwaan kepada Allah secara total. Gitu. Baiklah Ustazah,
sepertinya semakin menarik saja ya tentang masalah takwa ini. Nah, lalu bagaimana nih ketika kita sudah bertakwa, tapi ternyata sangat sulit gitu loh mengajak teman-teman kita atau tetangga sekitar kita, dan mungkin ini juga menjadi sebuah permasalahan yang sangat klise bagi para pemirsa LDS TV di rumah begitu. Iya. Bagaimana nih caranya gitu ya, Iya, kesulitan ya. Terlihatkan ya bagaimana solusinya. Jadi kalau selama ini kan gimana sih solusinya? Ya kita mengajak aja. Ajak ya. Persoalan dia itu berubah atau tidak itu urusannya Allah. Jadi kita melakukan aktivitas di mana kita bisa melakukannya. Gitu ya, dimana kita memiliki kekuasaan untuk bisa melakukannya gitu ya, memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gimana cara? Ya udah, ajak saja mereka untuk taat kepada Allah, diseru, diingatkan ketika salah gitu ya. Kemudian dibuatlah kajian-kajian misalnya, terutama bulan Ramadan kan itu pahalanya majelis ilmu aja, itu adalah majelisnya para penghuni surga yang ada di dunia kan begitu ya. Makanya apalagi di bulan puasa bulan Ramadan gitu, pasti itu akan lebih berlipat. Itu caranya begitu, ajak gitu ya, jangan jangan bosan-bosan dan jangan merasa capek gitu ya untuk kita mengajak ke dalam ketaatan kepada Allah. Ya, Masya Allah, menarik sekali perbincangan kita ini ya Ustazah. Namun sayang sekali tak terasa sudah 30 menit kami hadir di sini untuk menemani Anda semua di rumah. Nah, sebelum kita tutup acara, ada baiknya kita berikan kesempatan terakhir kepada Ustazah kita, Siska Malena Sari, untuk memberikan closing statement tentang tema hari ini. Iya, terima kasih Mbak Nida dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan takwa, maka mari kita menjalankan Ramadan ini dengan penuh ketaatan yang secara total, meninggalkan segala macam maksiat, masuklah ke dalam Islam secara kafah gitu ya, menyeluruh tanpa membeda-bedakan perintah yang satu dengan perintah yang lain. Insya Allah dengan kita menjalankan ibadah puasa secara benar sesuai dengan syariatnya, kemudian kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, insya Allah kita akan meraih predikat takwa di akhir Ramadan. Mungkin begitu saja Mbak Nidar yang bisa saya sampaikan. Oke, baiklah, jazakillah khair kepada Ustazah Siska yang sudah mau menyempatkan diri untuk hadir di studio ini bersama kami di acara Indahnya Islam. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan hangat kita pada hari ini dengan Ustazah Siska dalam program Indahnya Islam, dan semoga apa yang kami tampilkan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Nida Pratini dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri, sampai berjumpa dalam acara di program yang sama Indahnya Islam setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.